Cerita cinta, ternyata istriku CEO. Bab 47. Jangan lupa, sambil dibantu klik tombol like-nya bosku. Maaf, Pak, saya kurang tahu soal itu, tapi saya dapat informasi kalau tadi Pak Yuma kedatangan tamu, ucap suara itu lagi, ia merupakan asisten Reno yang sekarang. Tamu, kutip Reno, ia ini sudah semakin gelisah, ia mondar-mandir di ruangan itu sambil sesekali mengurut keningnya yang pusing. Iya, Pak, tamu, menurut informasi, besok Pak Yuma akan mengadakan pertemuan dengan tim, untuk mempertimbangkan tawaran dari tamu itu. Yang katanya, juga menawarkan kerjasama di bidang yang sama dengan kita, papar asisten Reno lagi. Reno semakin kesal mendengar informasi dari asistennya, pria ini mengepalkan tangan dengan keras. Baf, sial, pekiknya, tapi kenapa Pak Yuma bisa tertarik untuk mempertimbangkan penawaran dari perusahaan lain? Apakah perusahaan itu dari luar negeri? Tanya Reno lagi. Mereka enggak bilang soal itu, Pak. Karena data tamu biasanya dirahasiakan, sahutnya lagi yang membuat dada Reno semakin bergejolak. Pria ini tadi diam sejenak, pikirannya melayang entah kemana. Terasa gelisah itu membantai hatinya, bagaimana mungkin perusahaan Mitsui masih melirik perusahaan lain untuk bekerja sama dengan mereka. Padahal Pak Yuma sendiri yang ingin bekerja sama dengan Aditama kala itu, ia datang pada Viola, dan Viola bilang akan mempertimbangkan kerja sama ini. Halo, Pak Reno, apa Anda masih ada di sana? Reno menghela nafasnya dengan berat. Kalau begitu pastikan kamu datang lagi besok, dan pastikan untuk mendapatkan tanda tangan kerja sama kita. Karena kita sudah bangun perumahan di daerah sana. Bahkan sudah 50% proyek ini berjalan. Padahal sudah saya peringatkan sebelumnya, Pak. Kalau jangan mulai dulu konstruksinya, kita pastikan dulu kerja sama ini. Tapi Bapak sendiri yang bilang tidak masalah, karena rumah enggak akan basi. Akan ada banyak cara lain untuk membuat pembangunan itu sukses, karena lokasinya yang strategis. Tapi sekarang kenapa malah Bapak kebakaran jenggot sendiri, ucap orang dalam telepon itu. Reno semakin marah mendengar kritikan itu, ia menggenggam teleponnya dengan keras. Kalau mau ngejek enggak usah nyindir deh. Ucap Reno, kali ini nada bicaranya tidak lagi formal. Dengerin ya, lo itu cuma sepupu gue yang gue angkat jadi asisten, jadi lo enggak ada hak buat ikut ngatur strategi gue. Gue jauh lebih pinter daripada lo. Paham? Bentak Reno dengan kesal. Ya sorry, Ren. Gue cuma ikut gregetan aja sama Pak Yuma, padahal dari cara dia ngomong, dia itu udah yakin banget kalau bakalan kerja sama dengan Aditama. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba, dia tergoda sama penawaran lain, tutur orang dalam telepon itu. Udah. Pokoknya sekarang lu harus pastikan besok, dan usahakan untuk dapat kerjasamanya. Oke, perintah Reno lagi. Oke, Ren, gue usahakan. Panggilan itu dimatikan oleh Reno dengan kesal, perasaannya kali ini campur aduk sehingga membuatnya gelisah bukan main. Ia menatap luar jendela kantornya, melihat hamparan kota yang terbentang luas di sana. Tamu kayak gimana sih, yang membuat Pak Yuma sampai tertarik sama penawarannya? Sial, geramnya lagi. Tiba-tiba pintu ruangannya terbuka, memperlihatkan seorang wanita yang berjalan berlenggak-lenggok ke arahnya. Wanita itu langsung memeluk Reno dari belakang, saat melihat pria itu sedang menatap luar jendela. Hai, Reno nampak dingin saja. Kamu kenapa sih? Tanya wanita itu sedikit kesal dicuekin. Reno menghela nafas, lalu membuang tangan wanita itu yang melingkar di perutnya. Kok gini sih? Hei, Ren, ada apa? Tanya wanita itu. Reno duduk di kursi besarnya, lalu menopang kepalanya yang pusing. Wanita itu kembali mendekat, dan mengurut kecil pundak Reno. Kamu kenapa sih? Ucap wanita itu lagi dengan nada sensual. Reno terdengar mendesah panjang. Aku lagi kesel. Sama siapa? Sama Viola, sahut Reno singkat. Wanita itu mengerutkan kening. Memang kamu udah lagi sidang sama dia? Belum, bahkan undangan klarifikasinya baru akan datang lusa. Iya terus. Klarifikasi aja belum, dan juga masih harus melewati banyak proses sidang. Masa baru begini aja kamu udah mau nyerah? Reno kembali menghela nafas pendek, dan menyandarkan punggungnya di kursi besar itu.
Sebenarnya bukan masalah persidangan yang bikin aku pusing sekarang, tapi klien bisnis Aditama. Waktu itu, aku dengar kalau dia mau kerja sama dengan Aditama, perihal proyek besar yang akan dia bangun di Indonesia. Dia udah ceritain strateginya sama Viola, tapi saat itu, Viola belum mau dan minta waktu 3 hari untuk mempertimbangkan, ucap Reno mengingat masa lalu. Oke, terus, kok aku belum jelas sama masalahnya ya? Sahut wanita ini. Iya, sehari setelah dia ke sini kan Viola menghilang. Nah, aku yang menyanggupi kerjasamanya, dan dia bilang, iya. Giliran dia yang minta data dari Aditama untuk memperhitungkan anggaran yang akan disiapkan. Tapi kamu tahu apa? Reno kembali mengurut pangkal hidungnya. Kenapa? Tanya wanita itu lagi. Dia malah menunda tanda tangan kerjasamanya, dan lebih parahnya lagi. Mereka masih mempertimbangkan, dan baru akan ambil keputusan besok. Geram Reno lagi, tangannya terkepal kuat. Wanita itu bisa mengetahui kemarahan Reno, ia mengelus lembut kepala Reno agar rasa pusingnya mereda. Kamu jangan khawatir, sayang. Kan tinggal besok keputusannya. Aku yakin kok mereka bakal milih kerjasama dengan Aditama. Soalnya perusahaan ini kan udah banyak pengalaman di bidang konstruksi dan developer. Mereka nggak akan sembarangan partner, iya kan? Ujar wanita itu, mencoba menenangkan hati Reno. Mendengar ucapan wanita di pangkuannya, pria ini menjadi lebih tenang. Benar juga apa kata dia, tidak akan mungkin Pak Yuma ceroboh dalam memilih rekan bisnis. Ia pasti akan tetap melakukan kerjasama dengan Aditama. Kamu benar, kenapa aku jadi sekhawatir ini ya? Ucap Reno sambil tersenyum. Wanita itu juga tersenyum melihat Reno yang terlihat sedikit lebih baik. Ia langsung membungkam bibir Reno dengan C1 uman hangatnya. Meraba-raba bagian sensitif lelaki itu, agar bangun hasratnya untuk melepaskan beban. Aku akan bikin kamu senang hari ini. Aku janji, kamu bakalan lebih baik dengan pelayanan aku, ucap wanita ini dengan nada sensual. Reno hanya diam, men-1 kemati setiap inci kulitnya yang sedang dimanjakan. Wanita di pangkuannya ini semakin liar, meng-1 sap bagian paling N1 kemat yang membuat Reno melayang. Reno hanya diam, menikmati setiap inci kulitnya yang sedang dimanjakan. Wanita di pangkuannya ini semakin liar, meng-1 sap bagian paling N1 kemat yang membuat Reno melayang. Ah, aku seneng kamu di sini, sayang. Ayo lagi, terusin, pinta Reno sambil mendongak ke langit-langit. Sementara wanita itu ada di bawah sana untuk menyenangkan pria ini. Keesokan paginya, langit Jepang tampak begitu cerah pagi itu, membentang biru bersih tanpa awan, seolah menyambut musim semi dengan segala keindahannya. Di sepanjang jalan, bunga-bunga sakura mulai mekar, kelopaknya yang lembut berwarna merah muda dan putih berjatuhan dengan anggun setiap kali angin sepoi berhembus. Aroma manisnya tercium samar-samar, cahaya matahari pagi yang lembut menyinari kelopak-kelopak bunga itu, menciptakan pemandangan indah yang membuat siapapun terpesona. Wow, kalau Aceng ada di sini, dia pasti seneng banget nih lihat pemandangan kayak gini, ucap Ika sambil merentangkan tangannya. Hati-hati, nanti berkasnya bisa pada jatuh loh, sahut Viola mengingatkan. Ika segera merapatkan tangannya kembali, untuk menjaga dokumen-dokumen penting itu. Oh ya, Vi, setelah pertemuan ini, kita bakalan bolak-balik lagi gak? Tanya Ika. Aku kurang tahu sih, soalnya kadang-kadang Pak Yuma ini enggak gercep orangnya, sering nunda dengan berbagai alasan. Yah, kayak dia belum paham lah, atau dia masih minta jelasin konsepnya. Dan ada beberapa alasan lain yang kadang bikin aku bosen dan capek jelasinnya, tutur Viola menjelaskan. Ika mengangguk. Kayaknya, Pak Yuma itu suka sama kamu ya, Vio. Terus alasan-alasan dia itu, kayaknya cuma biar dia sering ketemu sama kamu deh. Alasan doang itu mah. Makanya itu yang bikin aku males kerja sama dengan dia. Ribet orangnya, Viola mengerling malas. Hehehe, tapi, ternyata Pak Yuma itu orangnya ganteng ya. Padahal aku udah bayangin, kalau muka dia itu jelek banget kayak alien itu Ultraman. Keke Ika membuat perjalanan mereka ceria. Ish, kamu bisa aja. Aku sih kurang suka sama cowok putih, Viola menimpali. Jadi maksud kamu sukanya yang kayak Kang Aldi. Agak item-item manis gitu. Ledek Ika sambil menyenggol pundak Viola. Lih, apaan sih? Sempet-sempetnya ya kamu mikirin cowok. Udah-udah,
Fokus deh. Viola tersenyum malu-malu. Yeay, udah ketahuan banget jawabannya iya. Pakai jaim lagi kamu, Vio. Sebenarnya yang aku pikirin sih baju aku, Vio. Karena aku cuma punya 2 baju formal kayak gini, sisanya baju sehari-hari. Ika menatap kepakaiannya sendiri. Viola merangkul pundak Ika. Yah, aku harap juga begitu, kita nggak perlu bolak-balik lagi ke tempat ini. Atau kalau emang kita terpaksa harus balik lagi, nanti aku beliin deh buat kamu. Gimana? Viola bicara dengan ceria, tapi alih-alih senang, wajah Ika malah cemberut membuat Viola mengerutkan kening. Loh, kenapa kamu? Gini ya, Vio, baju kayak gini tuh pasti nggak akan kepake lagi sama aku di rumah. Aku ini kan cuma petani di kampung, sayang banget kalau cuma beli terus sekali pakai doang. Mending uangnya buat kita beli oleh-oleh buat anak-anak, ucap Ika sangat polos. Viola tertawa pelan. Iya, kamu bener juga. Apalagi kita belum dibayar penuh sama Pak Andi, iya kan? Nah, itu kamu tahu. Ya udah, kita berdoa sama-sama, supaya urusan kita dilancarkan, dan kerjasama ini cepat terjalin. Supaya kita bisa cepat pulang juga ke Indonesia. Viola kembali merangkul pundak Ika. Amin. Ya udah ayo let's go, ucap Ika penuh semangat. Di perusahaan Mitsui, di ruang rapat perusahaan yang megah, suasana begitu serius. Satu persatu orang-orang penting perusahaan mulai memasuki ruangan, duduk di kursi-kursi yang disusun rapi menghadap layar presentasi di depan. Beberapa eksekutif terlihat sangat formal, dengan tatapan fokus yang menunjukkan keseriusan mereka. Cahaya lampu ruangan menyinari meja rapat panjang yang penuh dengan dokumen dan alat tulis, menambah nuansa profesional yang berkelas. Selamat pagi semua, ucap Pak Yuma memulai rapat itu. Mereka menggunakan bahasa Inggris, karena beberapa eksekutif di sana berasal dari berbagai negara. Tentunya Anda semua sudah mengenal, siapa orang yang ada di sebelah saya ini. Beliau adalah eksekutif muda dari Aditama. Tapi, Pak Yuma menghentikan bicaranya, membuat semua orang di sana saling bertukar pandang. Tapi kenapa, Yuma? Tanya seseorang yang masih merupakan paman Yuma. Tapi sekarang, Mrs. Viola sudah memisahkan diri dari Aditama, dan bekerja sama dengan perusahaan lain yang bernama Tata Griya Asri. Tata Griya Asri, kami baru dengar perusahaan itu, apa dia termasuk perusahaan developer saja? Atau konstruksi saja? Tanya salah satu mereka. Mendengar pertanyaan itu, Viola maju dan menjawab pertanyaan itu dulu. Kami terdaftar sebagai perusahaan developer, tapi dengan beberapa relasi dan pengalaman saya yang bersertifikasi, saya punya banyak kontraktor terpercaya yang akan memiliki perencanaan rapi dengan kualitas tinggi. Nah, Viola ini bilang, kalau dia memiliki sebuah strategi rahasia yang akan jauh lebih menguntungkan untuk kita semua, Pak Yuma menimpali. Mereka semua manggut-manggut, dan tertarik dengan penjelasan yang akan Viola sampaikan. Jelas dari wajah mereka yang semakin penasaran, strategi macam apa yang Viola punya hingga membuat Pak Yuma mengadakan rapat mendadak untuk mereka. Baiklah, Yuma, kami semua tertarik dengan penawaran Mrs. Viola, silahkan presentasikan rencana Anda, Nona. Pinta Paman Yuma, yang lain langsung setuju. Viola mengangguk, dan memanggil Ika untuk menyerahkan semua yang sudah mereka siapkan. Suasana di ruangan itu mendadak hening, semua orang mulai fokus ke depan. Semakin penasaran dengan strategi rahasia yang akan Viola jelaskan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada perusahaan kami, Viola mulai membuka kata. Viola memulai presentasinya dengan penuh fokus, menampilkan desain karya Aldi yang elegan dan visioner. Pada layar, visual yang menakjubkan dari rencana bangunan tampak hidup, setiap detailnya memperlihatkan keindahan dan kecerdasan konsep. Viola menjelaskan bagaimana desain tersebut memanfaatkan lokasi strategis yang memiliki akses mudah ke segala arah menjadikannya daya tarik bagi para pengguna nantinya, yang mengutamakan kenyamanan dan efisiensi. Gambar 4D yang memperlihatkan sudut-sudut bangunan dari berbagai perspektif, menekankan struktur unik yang modern namun selaras dengan lingkungan sekitar. Ia menguraikan konsep ruang terbuka, tata letak yang fleksibel, dan inovasi berkelanjutan dalam desain, membuat para eksekutif perusahaan Mitsui mulai memperlihatkan minat yang serius. Wow, ini akan jadi hunian yang sangat nyaman kelihatannya, salah satu mereka berpendapat.
Anda benar, Nyonya. Mengingat perusahaan Mitsui selalu memberikan fasilitas terbaik bagi para karyawan, mereka akan semakin semangat dan tidak ragu untuk mengambil kredit rumah. Yang pastinya, juga akan menarik keuntungan bagi perusahaan, ujar Viola sangat meyakinkan. Namun Paman Yuma sepertinya adalah orang yang paling kritis di antara mereka. Baiklah, Nona, lalu bagaimana dengan pembangunan perusahaan kami? Apa strategi rahasia yang kamu miliki itu? Karena kami hanya ingin bekerja sama dengan satu perusahaan saja. Agar lebih jelas anggaran yang akan kami pakai, tanyanya membuat Viola tersenyum. Ia kembali menggeser slide. Oke, saya jelaskan perlahan. Viola melanjutkan presentasinya dengan memaparkan rencana pembangunan gedung Mitsui yang akan ditangani oleh tim konstruksinya. Viola melanjutkan presentasinya dengan memaparkan rencana pembangunan gedung Mitsui yang akan ditangani oleh tim konstruksinya. Ia menjelaskan langkah-langkah teknis yang akan memastikan kualitas tinggi pada setiap tahap konstruksi. Dengan detail, Viola membahas tentang pemilihan bahan bangunan yang lebih terjangkau namun tahan lama, teknik inovatif dalam pembangunan yang mengurangi waktu dan biaya, serta strategi optimalisasi sumber daya yang ia terapkan dalam setiap proyek-proyek sukses yang pernah ia pegang. Sebenarnya, strategi ini sangat sederhana. Tapi tidak semua orang bisa melakukannya dengan baik, Tuan, kata Viola. Salah satu tekniknya adalah memanfaatkan vendor lokal yang sudah dikenal akan kredibilitasnya dan mengadakan penawaran kontrak berbasis performa, yang memastikan bahwa semua pihak bekerja dengan efisiensi maksimum untuk hasil yang optimal, lanjut Viola lagi. Mereka semua mulai mengerti, dan semakin tertarik. Dan satu lagi, Viola kembali menggeser slide berikutnya. Mereka semua terdiam dan fokus dalam mendengarkan, dan mencatat poin-poin penting. Sistem pengawasan kualitas yang ketat dan terstruktur untuk menghindari pembengkakan biaya, ujar Viola di akhir slide-nya. Rencana yang Viola jelaskan ini membuat para petinggi Mitsui semakin yakin, bahwa Viola sangat profesional dalam penanganan ini. Mereka saling berdiskusi sesaat membuat pro dan kontra terjadi di sana. Dan Paman Yuma yang kembali bicara mewakili semua orang. Anda memang terdengar sangat profesional dan meyakinkan, Nona. Kredibilitas Anda di Aditama juga sudah terkenal dan tidak diragukan lagi. Tapi sayang yang membuat kami ragu adalah, perusahaan kecil yang mengayomi pemikiran brilian Anda, Tata Gria Asri, bahkan belum memiliki pengalaman dalam memegang proyek besar. Tutur pria tua itu, Anda benar, Pak, untuk masalah pengalaman memang kami berbeda jauh dengan Aditama. Tapi untuk saat ini, saya hanya bisa meyakinkan sampai di sana. Dan berharap diberikan kesempatan untuk membuktikan kualitas kami, yang akan setara dengan Aditama. Atau bahkan lebih baik, tegas Viola dengan yakin. Mereka semua kembali saling berdiskusi, kebanyakan dari mereka sangat tertarik ingin mencoba penawaran Viola. Karena begitu banyak hal yang lebih efisien, dan lebih hemat anggaran dari presentasi yang disampaikan tadi. Tapi tentu saja mereka harus memperhitungkan resiko, dari sebuah perusahaan yang belum banyak pengalamannya. Ini yang menjadi pertimbangan sulit bagi mereka. Tapi setelah beberapa saat berdiskusi, mereka mencapai suatu keputusan. Baiklah, Nona, kami sudah memiliki keputusan bersama, dan kami sudah mengirim keputusan resmi pada email Yuma. Anda bisa meneruskan penawaran kontrak ini bersama keponakanku itu, ucap Paman Yuma dengan tegas. Ini artinya mereka setuju bekerja sama dengan Viola, tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Untuk sementara Viola mengangguk, tetap memperlihatkan ketegasan dan keprofesionalitasnya. Baik, Tuan, saya akan melanjutkan kontrak ini dengan Pak Yuma. Terima kasih atas kesempatan yang Anda semua berikan, ujar Viola membungkuk sedikit. Satu persatu orang meninggalkan ruangan, sambil menyapa ramah Viola, menyisakan keheningan yang kontras dengan kesibukan sebelumnya. Viola berdiri sejenak, menyaksikan mereka keluar, merasa agak lega namun tetap membaca setiap ekspresi dan gestur yang mereka tunjukkan. Hingga sebuah tepukan lembut mendarat di pundaknya. Baiklah, Viola, mari ke ruanganku, ajak Pak Yuma menarik Viola dari kelana pikirannya. Kini Viola menghela nafas lelah, tapi wanita ini menyadari kalau semuanya belum berakhir. Entah syarat apa yang mereka ajukan untuk menyepakati kerjasama ini, Viola mengikuti langkah Yuma menuju ke ruangannya. Membiarkan Ika yang masih sibuk membereskan berkas di ruang rapat.
Kini Viola dan Pak Yuma sudah ada di ruangannya. Pria Jepang itu berbalik badan ke arah Viola. "Bravo, Viola. Seperti biasanya kau selalu membuat aku terpukau." Pria ini menepuk pundak Viola. Viola melirik tangan Pak Yuma yang masih menetap di pundaknya, kemudian menepisnya dengan sopan. Pria itu kembali tertawa. "Wah wah wah. Kenapa aku selalu terlambat untuk mengisi hatimu, Viola? Setelah Reno, seperti apa sekarang sosok suamimu itu? Apa dia lebih tampan dari Reno?" tanya pria ini menertawakan dirinya sendiri. Viola hanya tersenyum dingin. "Bagaimana kalau kita fokus pada proyek ini, Pak Yuma? Urusan pribadiku terlalu rumit untuk dipahami." Pria berkulit putih ini menggedikkan bahu, rayuannya rupanya tidak berpengaruh sama sekali pada wanita itu. Membuatnya menghela nafas pendek. "Baiklah, Viola, mari silahkan duduk." Akhirnya ia menyerah juga. Viola duduk di seberang Pak Yuma. Pria Jepang itu sibuk memeriksa email yang masuk ke perangkatnya. Dan mengklik salah satu email di sana. "Nah, ini adalah email yang dikirimkan oleh pamanku tadi. Surat perjanjian kontrak resmi yang sudah disepakati secara mufakat oleh semua eksekutif. Tapi di sini tertulis." Pak Yuma berhenti pada bait ketiga dalam surat itu. Viola mengerutkan kening. "Apa yang tertulis di sana, Pak Yuma? Silakan kamu baca sendiri." Pak Yuma membalik laptopnya menghadap pada Viola. Viola membacanya dengan seksama, dan tangannya terkepal saat ia membaca bait ketiga dalam perjanjian itu. "Anggaran 50%, gumam Viola. Pak Yuma mengangguk, lalu menyandarkan dirinya di kursi. "Iya, Viola. Sepertinya timku tidak ingin mengambil resiko, mengingat perusahaan yang kamu pegang saat ini masih belum memiliki pengalaman yang besar. Sementara ini adalah sebuah proyek besar yang membutuhkan keprofesionalan yang tinggi." Viola menghela nafas berat. "Apa tidak bisa didiskusikan lagi, 70%? Aku akan garap proyeknya minggu depan. Kalau Aditama, kami berani membayar full di muka. Tapi untuk Tata Griya Asri, hanya ini keputusan final kami." Pak Yuma bicara dengan tegas. Mendengar ketegasan itu, membuat Viola terdiam sejenak. Ini jelas di luar ekspektasinya. Setidaknya Mitsui harusnya memberikan anggaran lebih besar untuk tahap awal agar proyek bisa berjalan lebih lancar. Dengan cepat, pikirannya berputar mencari solusi. Ia tidak bisa mundur begitu saja setelah mendapatkan kesempatan besar ini. Viola mulai mempertimbangkan, membuat suasana di antara mereka jadi hening untuk sesaat. "Bagaimana, Viola?" Viola berpikir cepat. Ia harus mengambil keputusan dengan efisien dan strategis. Ia harus menyusun rencana progresif yang dapat menunjukkan hasil nyata dalam waktu singkat, sehingga tim Mitsui akan melihat kemajuan yang signifikan, dan lebih cepat untuk mengeluarkan anggaran tambahan. Viola menarik nafas dalam-dalam, meyakinkan hatinya untuk langkah besar ini. "Baik, aku setuju." Bersambung.